Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islama aqidah wa ja'ala al-qur'ana imamah wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil alamin rahmah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah bi Pancasila falsafah wabi undang-undang dasar asasah, wabi salang ila Merauke, Aceh, gempa bumi, porak-poranda di gelombang tsunami wilayah. Wabi kasus korupsi, LGBT, kasus COVID-19, ormas FPI bikin rakyat resah gelisah. Fa insya Allah reformasi Jokowi Ma'ruf Amin, reshuffle menteri-menteri la'alla baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur Allahumma amin. Hadratal kiram ashabal kurama, para alim, para ulama, wabil khusus beliau Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud selaku pengasuh pesantren Tebu Ireng Jombang. Dan yang saya takdimi, yang saya hormati fatwa-fatwanya beliau Kiai Haji Nurhanan LCMHI selaku Mudirul Ma'had Ali Hashim Asy'ari Tebu Ireng beserta jajaran staf dan dosen-dosennya yang mana tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim saya kepada beliau-beliau semua. Dan yang terakhir tak lupa kepada mas-mas dan mbak-mbak mahasantri dan santriwati yang mana insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Allah yang maha pengasih, yang sayangnya, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana sampai sekarang masih memberikan kita hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah di tempat yang penuh barokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Tentunya di era pandemi ini meskipun kita hanya bisa melalui via WhatsApp atau via aplikasi Zoom, semua itu tidak bisa mengurangi rasa semangat kita untuk menuntun kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam, beranugerahkan cinta dan kasih sayang semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita, beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Yang mana sampai sekarang masih membimbing kita, menuntun kita untuk menjadi khairu ummah di era modernisasi Islam kini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Berbicara tentang kehidupan di zaman sekarang ini, tentunya tidak sedikit dari kita banyak sekali melihat problematika dari awal sampai akhir tahun, mulai dari korupsi, LGBT, kasus ormas FPI, kasus-kasus yang lainnya seperti kasus COVID-19 sampai video Gisel 19 detik. Betul? Masya Allah. Betul. Itu semua tidak lepas dari bagaimana kesadaran kepribadian kita masing-masing dan tentunya tidak lepas juga dari tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh-tokoh umat sekalipun. Apalagi nih tokoh-tokoh umat yang memiliki masa atau mempunyai pengaruh yang besar terhadap umatnya haruslah mengajak umatnya untuk padu dengan negara, bukannya malah menyuruh umat-umat mereka untuk bisa menyerang atau bugot terhadap pemerintah. Masya Allah. Naudzubillah. Apalagi nih sampai ada yang bilang khilafah hayya 'alal jihad, sampai ada yang memegang senjata sampai memegang sambil bilang kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naudzubillah. Itu harus kita jauhi.
Padahal sudah jelas dikatakan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 49 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu atiullah. Yang pertama atiullah, taatlah kamu sekalian kepada Allah. Ini sudah jelas, Mas. Yang pertama taatlah kalian kepada Allah. Yang kedua taatlah kalian kepada Rasulnya. Dan yang ketiga wa ulil amri minkum. Jelas nggih? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Selagi ulil amri kita, pemerintah kita menyuruh kita kepada kebaikan, kenapa tidak? Allahumma shalli ala Muhammad. Sejenak melihat ke belakang, melihat sejarah bagaimana ulama terdahulu, bagaimana Islam masuk terhadap negara kita yakni Indonesia yang tercinta. Bagaimana ulama terdahulu khususnya Wali Songo menyampaikan dakwahnya secara lembut dan bisa memadukan antara syariat Islam dengan adat kebudayaan Indonesia. Itu semua patut kita pelajari karena mereka semua sudah menerapkan prinsip yang ada di Al-Quran yakni surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yakni yang pertama, serulah mereka kepada jalan-jalan Allah yang benar melalui apa? Yang pertama bil hikmah. Yang kedua bil mau'izatil hasanah. Wal mau'izatil hasanah ini tutur kata yang baik, berperilaku yang baik, mengajak kepada kebaikan juga dengan harus baik. Yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Jika mereka membantah maka bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Maka jika kita melihat ke belakang, tidak ada peristiwa kiai yang marah-marah, kiai yang menyuruh untuk bogot, kiai yang sampai hayya 'alal jihad, sampai memecah belah persatuan Indonesia, tidak ada, Mas. Jadi bisa kita pahami semua itu. Jadi jangan sampai kita suudzon selalu terhadap kepemerintahan. Allahumma shalli ala Muhammad. Berbicara tentang suudzon dengan pemerintah. Di sini saya akan menceritakan sedikit kisah waktu itu sahabat beliau bernama Sa'id bin Amir. Di sini kisahnya terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Waktu itu Khalifah Umar bin Khattab menyuruh Sa'id bin Amir ini untuk menjadi wali kota daripada kota Homs atau yang sekarang bisa disebut dengan Syria. Waktu itu saat Khalifah Umar bin Khattab menyuruh Sa'id bin Amir untuk menjadi khalifah, Sa'id bin Amir awalnya tidak mau. Lalu Sa'id bin Amir ini diginikan oleh Khalifah Umar. Enak sekali kau Sa'id bin Amir, karena engkau pilih menjadi khalifah, tetapi saat aku ingin kau membantuku, engkau tidak mau. Lantas Sa'id bin Amir pun ingin atau menerima permintaan dari Khalifah Sayyidina Umar untuk menjadi wali kota. Nah, di suatu hari Khalifah Umar ini jalan-jalan ke kota Homs dan ingin melihat bagaimana perkembangan Sa'id bin Amir. Lalu di tengah-tengah jalan Khalifah Umar ini menemui warung yang mana di situ ada banyak rakyat yang sedang berbincang-bincang. Lalu Sayyidina Umar pun ke sana dan bertanya kepada rakyat-rakyatnya, "Wahai rakyatku, bagaimana menurut kalian yakni Sa'id bin Amir yang aku jadikan wali kota di kota ini?" Wahai Khalifah Umar bin Khattab, beliau yakni Sa'id bin Amir yakni orang yang baik, adalah orang yang bijaksana, tetapi kita semua mengeluhkan 4 masalah kepada beliau. Yang pertama, Sa'id bin Amir ini tidak pernah menjumpai kita pada waktu pagi hari. Yang kedua, Sa'id bin Amir ini tidak pernah menjumpai kita pada malam hari. Yang ketiga, ada dalam 1 bulan, di dalam 2 hari Sa'id bin Amir ini tidak keluar sama sekali dari rumah untuk menjumpai kami. Dan yang terakhir, Sa'id bin Amir ini seringkali pingsan sampai bisa meresahkan rakyat sekitar. Dan apa respon Khalifah Umar?
Khalifah Umar langsung kaget. Langsung Khalifah Umar ini berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga prasangkaku ini baik dan memang benar adanya terhadap Sa'id bin Umar. Lalu bergegaslah Sa'id bin Umar ini ke kediaman Sa'id bin Amir. Lalu sedatangnya di sana, Khalifah Umar pun disambut meriah oleh Sa'id dan dijamuilah Khalifah Umar tersebut. Di tengah asik-asiknya berbincang, Khalifah Umar ini bertanya kepada Sa'id bin Amir tentang keluhan-keluhan yang dialami oleh rakyat tadi. Lalu apa kata Sa'id bin Amir? Sa'id bin Amir langsung bilang, "Hadza huwa sahih ya sayyidi." Itu benar adanya wahai khalifah. Yakni tuduhan saya yang pertama adalah saya tidak pernah menemui mereka di waktu siang hari karena saya tidak punya pembantu. Saya menyiapkan makanan saya sendiri, menyiapkan roti saya sampai mengembang, lalu itu saya sholat duha, barulah saya bisa menemui mereka. Dan yang kedua ini saya malam-malam gak bisa menemui mereka karena di waktu siang hari saya sudah menemui mereka. Dan waktu malam hari inilah saya sempatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, di zaman ini saya tidak punya pembantu karena di dalam 1 bulan ada 2 hari yang mana saya tidak bisa menemui mereka karena saya tidak punya pembantu. Saya ini mencuci pakaian saya setiap bulan 2 hari, maka saya tidak pernah menjumpai mereka dalam 2 hari dalam satu bulan itu. Dan yang terakhir ini saya sering pingsan. Karena apa? Saya selalu teringat kisah Hubayb bin Adi al-Ansari, yakni sahabat yang waktu itu disiksa oleh orang-orang Quraisy, yang mana saya hanya melihatnya waktu itu. Saya terdiam dan saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya belum menjadi seorang muslim pada waktu itu. Saya sangat merasa berdosa sampai saya merasakan tangisan sampai sekarang ini. Setiap saya mengingat kisah itu saya hampir jatuh pingsan bahkan. Jadi begitulah kiranya alasan itu. Mendengar itu semua, Khalifah Umar pun langsung kaget dan Masya Allah berdoa kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah ternyata prasangkaku baik, betul adanya terhadap Sa'id bin Umar ini. Maka apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Yang pertama, kita tidak boleh langsung menjudge atau menghakimi atau langsung menuduh pemerintah berbuat dolim tanpa sepengetahuan kita. Dan jika kita tarik garis kesimpulan dari awal hatta akhir, bagaimana kita harus bersikap lebih dewasa. Saya menghimbau umumnya bagi kalian semua, mas-mas dan mbak-mbak, atau khususnya bagi saya sendiri untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memadukan teori ketuhanan dengan teori-teori logika dengan padu agar bisa terciptanya kerukunan dan keselarasan hidup di antara kita semua. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.